Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Kuntilanak. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Ketika duniawi mengalahkan akal sehat seorang ibu, Rahayu pergi ke dukun untuk melakukan pesugihan. Pesugihan yang tidak wajar. Darah anaknya menjadi syarat pesugihan itu. Dan itulah awal kehancuran keluarganya. Sebut saja namanya adalah Santo. Santo ini adalah seorang pekerja keras. Ia pemuda yang jujur dan sopan. Meski hanya seorang kuli yang pendapatannya tidak seberapa, sifatnya membuat ia dikagumi oleh banyak wanita. Salah satunya adalah Rahayu, gadis manis yang membuat pria selalu penasaran dibuatnya. Siang itu Santo sedang memanggul muatan beras di salah satu lapak pasar. "Bu, taruh sini," tanya Santo kepada pemilik warung. Rahayu yang sedang di warung membeli beras. Ia langsung memperhatikannya. Selesai dengan pekerjaannya, Santo langsung bergegas kembali untuk mengambil lagi barang sang pemilik warung. "Apalagi, Neng?" tanya pemilik warung kepada Rahayu. "Sudah, Bu. Ini saja." Bu, tadi yang bawa beras siapa ya?" tanya Rahayu penasaran. "Oh, itu anaknya Mbah Tarjo yang rumahnya di pinggir sungai itu." "Kenapa, Neng? Naksir ya?" goda ibu pemilik warung, sedikit meledek. Rahayu pun kemudian membayar belanjaannya, lalu mencari-cari tukang panggul itu. Tapi di siang hari yang terik itu, tidak terlihat para pemanggul yang biasanya cukup banyak. Lalu Rahayu melihat Santo yang sedang berdiri setelah memanggul belanjaan pemilik lapak di sana. Mau tidak mau, karena ia sudah kelelahan, Rahayu akhirnya menghampiri si Santo. "Mas, boleh aku minta tolong?" ucap Rahayu. Minta tolong apa, Neng?" jawab Santo. "Ini, Mas, bawakan ke becaknya Kang Maman ya," balas Rahayu. Santo pun segera memanggulnya sambil bergumam lirih. Siapa yang bisa menolak cewek secantik ini? Apa, Mas?" tanya Rahayu yang pipinya memerah. Ia terlihat malu-malu. Tidak, Neng. Mana saja yang mau dibawa?" sahut Santo. Mereka pun akhirnya keluar dari pasar, menuju becaknya Kang Maman. Berawal dari situ, mereka saling berkenalan dan menyukai satu sama lain. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih ke jenjang serius. Singkatnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Prosesnya sendiri, dilakukan secara sederhana. Keluarga Rahayu yang sebenarnya tergolong orang berada, awalnya menolak pernikahan itu. Namun Rahayu sudah mantap untuk menikah dengan Santo, yang hanya anak buruh tani, tanpa pekerjaan yang tetap. Cinta Santo dan juga Rahayu bagaikan kisah Romeo dan juga Juliet. Mereka benar-benar saling mencintai, tanpa mengenal batasan kasta. Bulan demi bulan mereka jalani, tanpa ada percekcokan yang serius. Hingga akhirnya
Kebahagiaan mereka semakin lengkap setelah dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat manis seperti ibunya. Anak itu diberi nama Sarah Aulia Rahma. Gadis manis itu pun tumbuh menjadi besar dan semakin menjadi cantik. Namun penghasilan Santo kini sudah tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan puncaknya ketika mereka sedang makan malam. Bu, Sarah sudah ditanya wali kelas, Bu. Kapan Sarah mau membayar SPP? Ujarnya. Ibu tidak ada uang. Sana, minta sama bapakmu. Ibu tidak tahu. Ujar Rahayu dengan ketus. Nanti ya, Nduk. Bulan depan insya Allah dibayar. Jawab Santo sambil mengelus rambut anaknya. Tapi Pak, sebelum Sarah menyelesaikan kalimatnya. Sudah, besok biar Bapak bertemu sama Pak Guru. Potong si Santo. Karena kecewa, sang anak langsung pergi ke tempat tidur tanpa menyelesaikan makannya. Kini di sela-sela tidurnya, Rahayu dan Santo berbincang dengan singkat. Apa Bapak tidak mencoba mencari pekerjaan lain, Pak? Kebutuhan kita semakin banyak, Pak. Aku juga ingin dimanja, seperti istri-istri lainnya. Pakai kalung, makan enak, serba ada. Keluh Rahayu. Bapak harus kerja apa, Bu? Bapak hanya bisa bekerja seperti ini. Besok Bapak coba tanya Pak Harto. Semoga ada pekerjaan. Jawab Santo. Siang malam Santo bekerja dengan keras. Apa saja ia lakukan demi mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak jarang ia berangkat masih petang, hingga pulang saat petang lagi. Tapi itu pun masih tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Sementara Rahayu semakin berubah perangaiannya. Tetangganya selalu memanas-manasi dengan memakai perhiasan dan juga baju-baju baru. Bahkan Rahayu sering dihina. Kenapa mau dengan Santo yang hanya seorang anak buruh tani dengan kerja serabutan yang penghasilannya hanya cukup untuk makan hari itu juga. Hampir setiap hari Rahayu meributkan masalah keuangan. Ia lebih sering marah-marah, bahkan sering menyalahkan anaknya. Rahayu yang dulu dikenal ramah dan baik, sekarang berubah total karena ekonominya tidak kunjung membaik. Entah harus bagaimana lagi, Santo membahagiakan sang istri. Setiap ia pulang kerja, pasti kena marah. Anaknya juga selalu menjadi sasaran Rahayu. Terkadang ia dipukul dan juga disiksa. Setiap hari ada saja yang membuat Rahayu menjadi marah. Meski karena hal yang sepele. Pagi itu saat Rahayu pergi ke pasar, tidak sengaja ia mendengar perbincangan seseorang yang telah menyebutkan kalau tetangganya ada yang melakukan pesugihan. Hingga terlintas di pikiran Rahayu untuk melakukan hal itu. Malam seperti biasa menjelang tidur. Kondisi setiap hari seperti ini. Ibu bosan, Pak. Keluh Rahayu kepada suaminya. Ya mau bagaimana lagi, Bu? Bapak sudah berusaha. Bapak kira ibu sudah cukup. Bapak bingung, Bu. Harus membahas ini terus. Balas Santo sedikit kesal.
Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat, hingga Rahayu berucap, "Kenapa tidak ikut pesugihan saja? Kita kan bisa kaya dengan instan." Ucap Rahayu. "Ah, kamu sudah gila, Bu. Itu musyrik, tidak baik, Bu," sahut Santo. "Ya sudah, kalau Bapak tidak mau, ceraikan saja aku, Pak. Ibu sudah bosan hidup seperti ini terus," kesal Rahayu. Karena rasa cintanya Santo terhadap Rahayu, mau tidak mau, Santo menuruti keinginan istrinya untuk melakukan pesugihan. Setelah mencari tahu ke teman Rahayu, dia menyarankan untuk pergi ke salah satu dukun yang ada di kampung sebelah. Dukun itu bernama Waluyo, dan keesokan harinya mereka pun pergi ke sana. Setelah beberapa lama mencari-cari, akhirnya mereka bertemu dengan Mbah Waluyo. Lalu mereka pun menceritakan maksud dan juga tujuannya. "Begini, Mbah, hidup saya sudah lama seperti ini. Saya ingin berubah. Saya ingin menjadi orang kaya, mempunyai apa saja," ucap Rahayu. "Itu sangat mudah, tapi syaratnya yang susah," jawab Mbah Waluyo. "Memangnya syaratnya apa, Mbah?" tanya Rahayu. "Yang bisa membuat kalian kaya bukan saya, tapi Mbah Paing. Rumahnya ada di dalam hutan," tegas Mbah Waluyo. "Dalam hutan?" sahut si Santo. Hutan yang dimaksud itu memang terkenal oleh orang-orang yang mencari pesugihan. Di sana ada satu pesugihan yang tidak semua orang mau melakukannya karena syaratnya sangat berat, namun hasilnya setimpal. Syaratnya adalah orang yang mengikat tidak bisa terputus, dan itu yang orang-orang hindari. Tapi tidak dengan Rahayu. Ia malah sangat ingin melakukannya karena hasratnya tidak terbendung untuk segera hidup serba berkecukupan. Namun untuk menuju ke tempat Mbah Paing, itu sangat sulit sekali. Mereka harus masuk ke dalam area hutan yang lebat dan hampir tidak terjamah. Bedanya terjal dengan sisi kanan dan juga kirinya, jurang yang menganga. Salah satu syarat jika ingin bertemu dengan Mbah Paing, harus di malam hari, tanpa membawa apapun, selain obor yang sudah tersedia di gerbang pintu masuk kaki gunung. Singkatnya, tepat hari Kamis malam Jumat, Rahayu berangkat dengan Santo. Sementara Sarah dititipkan kepada orang tuanya Rahayu. Mereka masuk ke dalam hutan yang benar-benar gelap. Namun baru mereka sampai di depan gerbang, sudah terjadi hal-hal yang ganjil. Tepat di gerbang itu, terlihat sosok pocong. Di tengah jalan juga ada yang iseng memegangi kaki Santo, sehingga membuatnya terjatuh. Kejadian-kejadian terjadi selama perjalanan itu sungguh membuat mereka ketakutan. Namun itu tidak menyurutkan niat Rahayu untuk melanjutkan bertemu Mbah Paing. Mereka terus melangkah hingga melihat pohon randu alas yang di batangnya ada sosok wanita bermuka seram sekali sedang duduk di sana. Sosok itu ternyata sedang mengamati Rahayu dan Santo. "Ikut denganku saja," ucap sosok itu.
Namun mereka tetap melangkah ke depan. Karena menurut dari Bawaluyo, jangan menanggapi apa yang mengajak ataupun memanggilnya. Akhirnya setelah beberapa lama, mereka pun menemukan gubuk yang sangat gelap. Hanya ada obor yang menyala di gubuk yang kecil dan juga kumuh itu. Dan lalu tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kemunculan sesosok tinggi besar yang sedang menggeram dengan mata merah yang besar. Sosok itu kemudian berkata, "Mau apa kalian kesini? Pergi!" bentak sosok yang menyerupai genderuwo. Maaf, saya kesini mau bertemu dengan Bapak Aing," jawab Rahayu dengan gemetar. "Ada perlu apa kalian?" tanya makhluk itu lagi. Aku mau kaya. Aku mau meminta tolong dengan Bapak Aing," jawab Rahayu dengan mantap. Tiba-tiba saja, sosok itu pun menghilang. Mereka lalu mengetuk pintu. Tapi ternyata pintu itu tidak dikunci. Di dalam rumah itu banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Anehnya mereka berdua bisa melihatnya dengan jelas. Rahayu pun dikagetkan dengan sesosok anak kecil yang tiba-tiba muncul di depannya. Sini, aku akan mengantar kalian kepada Bapak," ucap anak kecil itu. Mereka pun kemudian mengikuti anak kecil itu yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana bau kemenyan tercium sangat menyengat. "Pak, ada orang yang mau meminta kaya, Pak," ucap anak kecil itu sambil tersenyum menyeringai. Rahayu sempat terheran-heran karena ia bahkan belum mengatakan apa-apa. Tapi anak kecil itu sudah tahu. "Duduk," perintah Bapak Aing. "Kalian mau minta apa? Mengikat tidak putus, atau putus mati satu?" lanjut Bapak Aing kepada Rahayu dan Santo. "Maksudnya, Mbah?" tanya Santo memberanikan diri. "Tinggal pilih saja. Kalau tidak, pergi kalian dari sini," tegas Bapak Aing. "Mengikat tidak putus, Mbah," sahut Rahayu dengan cepat. Kesalahan yang dilakukan demi ketamakan duniawi sudah menghilangkan akal sehat Rahayu. Ia tidak tahu bahwa sekalinya memilih tidak bisa diganti ataupun dibatalkan. "Ikut aku," ucap Bapak Aing. Mereka bertiga lalu pergi melewati jalan setapak yang tadi dilewatinya. Mereka ternyata menuju pohon randu alas. Randu alas adalah pohon randu yang sangat besar. Jika seseorang merentangkan tangannya, butuh 15 orang hingga bisa mengelilingi seluruh batangnya. Di bawah pohon itu, Bapak Aing menyiapkan alat ritualnya. Memang di balik pohon ada rumah pondok, yang di samping kanannya terdapat sumur dan kendi berisi air. "Kalian mandi di situ. Kalau ada yang ganggu, diam saja, tidak usah digubris," ucap Bapak Aing dengan tegas. Dan benar saja, gangguan di tempat itu begitu intens. Namun Rahayu dan juga si Santo telah mengacukannya. Setelah mereka selesai, Bapak Aing memanggil penunggu pohon randu alas, yaitu sesosok kuntilanak. Rahayu pun mulai ketakutan.
ketika kuntilanak itu sudah datang. Santo yang sudah merasa tidak nyaman dari awal, malah berencana membatalkan pesugihan itu. Namun pilihan itu sudah tidak bisa diubah. Rahayu pun semakin bertekad akan melakukan pesugihan itu. Bapak Ing kemudian mulai berinteraksi dengan sosok kuntilanak itu. Syaratnya, darah anak perempuan langsung dari lehernya. Kalau tidak, semua keturunanmu akan mati. Setiap 15 tahun di bulan Suro, kalian harus memberikan darah yang baru, ucap Bapak Ing. Syarat itu sifatnya mengikat. Jadi setiap 15 tahun harus mengorbankan satu anak perempuan lagi. Begitu seterusnya, tidak terputus hingga selamanya. Santo sebenarnya menolak dan siap menggantikan jadi tumbalnya. Namun yang dibutuhkan kuntilanak itu darah anaknya yang perempuan. Gila kamu, Bu. Dia anak kita satu-satunya. Kamu kok tega sama anak sendiri? Ujar Santo yang geram. Sudah, kamu diam saja, Pak. Yang penting aku kaya. Balas Rahayu tidak kalah geram. Aku sanggup, Mbak. Aku sanggup anak perempuanku tak sembelih. Lanjut Rahayu dengan mantap. Tiba-tiba makhluk itu menghilang. Semua jadi sunyi. Bapak Ing pun hanya termenung, tidak mengatakan apapun. Cukup lama Bapak Ing terdiam. Rahayu dan Santo hanya saling memandang. Dengan mata masih terpejam, Bapak Ing mulai berbicara. Kamis malam, kamu harus mengambil darah anakmu, ayam cemani, dan juga air dari 7 sumur. Mereka pun akhirnya menyelesaikan ritual pertamanya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Di perjalanan Santo tidak menyangka Rahayu akan tega mengorbankan sang anak demi keinginannya itu. Lagi-lagi karena cinta. Sekali dibentak istrinya, Santo langsung menurut. Tepat pukul 12 malam Jumat, ritual terakhir akan Rahayu lakukan. Santo masih tetap menolak. Dari sore anaknya sudah dimanja dan dibelikan oleh bapaknya dan dibelai oleh bapaknya. Ia meminta apapun itu, pasti akan diberikan oleh Santo. Rahayu sudah siap dengan semua perlengkapannya. Anaknya yang sedang tidur langsung dibangunkan dan dibawa ke dapur. Air mata Santo tidak terasa menetes. Rasanya sangat sedih akan kehilangan anak semata wayangnya. Namun tidak dengan Rahayu. Ia malah semakin berambisi dan juga emosional. Cepat bawa ke sini, Pak, perintah Rahayu. Ampun, Bu. Ampun. Aku salah apa, Bu? Tangis sang anak mengibah. Kamu mau kujadikan tumbal? Teriak Rahayu. Sarah berusaha memberontak. Namun Rahayu menamparnya dengan kencang, hingga ia telah pingsan. Diseretnya tubuh sang anak. Sementara bapaknya hanya bisa melihat istrinya yang begitu sangat tega. Tapi ia tidak berbuat apa-apa. Seolah terhipnotis karena cintanya yang begitu sangat besar. Cepat ikat dia, Pak, ucap Rahayu. Santo mengikat tubuh anaknya di atas meja. Tepat di lehernya terdapat mangkok. Dan lalu Sarah pun terbangun. Ampun, Pak.
Aku salah apa, Pak? Ampun, Bu. Ampun, Bu. Suaranya memelas. Akan tetapi, Santo terus mengikatnya dengan kencang. Sudah belum, Pak? Lambat sekali kamu, ucap Rahayu. Kepala anaknya ditutupi dengan kain, dan mulutnya juga disumpal dengan kain. Sekali lagi anaknya dipukul oleh Rahayu, hingga ia telah pingsan. Dan tidak butuh waktu yang lama, Rahayu telah menggorok leher anaknya, sampai badannya mengejang. Terputuslah nafas dari anaknya. Terdengar suara mengorok, seperti hewan yang sedang disembelih. Sangat ngeri dan ngilu jika dibayangkan. Lalu kemudian mayat dari anaknya dimakamkan di dalam rumah, tepatnya di dapur. Sedangkan kepalanya dipisah dan dikubur di depan pintu rumah. Entah bagaimana ceritanya, hingga tetangganya tidak ada yang mendengar tragedi yang sangat memilukan, ataupun jeritan-jeritan dari Sarah yang meminta tolong dan juga ampunan. Ketika Santo sedang menguburkan tubuh anaknya, tidak terasa air matanya menetes. Ia benar-benar menyesali dengan apa yang telah ia lakukan kepada anaknya. Namun berbeda dengan Rahayu, ia malah merasa lega dan juga sumringah. Hahaha, aku akan menjadi kaya, Pak. Aku akan menjadi kaya, ucap Rahayu sambil tersenyum. Memang setelah tragedi tersebut, Rahayu dan Santo hidupnya mulai berubah. Mereka mulai membangun rumah yang lebih besar. Mereka memiliki apapun yang diinginkan. Hari demi hari harta mereka semakin bertambah. Tetangga pun tidak ada yang menaruh curiga, karena mereka sering memberikan bingkisan dan juga bantuan. Apapun yang mereka beli, pasti akan dibagikan sebagian kepada tetangga. Kini Rahayu mulai asik dengan dunianya, sampai ia lupa akan syarat yang harus dipenuhinya. Sedangkan selama ini ia belum dikaruniai anak lagi. Entah kebetulan, atau memang makhluk itu yang sengaja membuatnya seperti itu. Malam itu tepat malam 1 Suro, Rahayu sudah mulai gelisah. Angin kencang seperti berhembus ke dalam rumahnya. Tiba-tiba sosok kuntilanak muncul di hadapan mereka. Kamu tidak menepati janjimu, teriak kuntilanak itu dengan suara yang menggema. Maaf, kami sudah berusaha, tapi belum dikasih, jawab Rahayu dengan ketakutan. Tidak bisa. Kalau kalian tidak bisa memberikan, sebagai gantinya, darahmu yang akan kuambil, ucap makhluk itu dengan marah. Akhirnya makhluk itu telah pergi dan berjanji akan kesini lagi. Bagaimana ini, Pak? Ibu belum dikasih anak lagi, ucap Rahayu ketakutan. Bapak tidak tahu, Bu. Itu kan keputusan kamu dulu. Aku sudah tidak bisa ikut campur, acuh si Santo. Rahayu mulai kelimpungan. Ia bingung dan gelisah. Bagaimana cara memutuskan kontrak yang sudah terlanjur mengikat? Ia pun sempat mendatangi Mbah Waluyo, namun beliau pun tidak bisa menolongnya. Ke tempat lain pun juga tidak ada yang sanggup. Malam itu adalah malam terakhir Rahayu. Kuntilanak itu datang lagi. Mana darahnya?
Mana darahnya? Teriak kuntilanak itu dengan suara yang sangat menyeramkan. Sementara itu Santo sedang keluar. Melihat Rahayu yang hanya bisa pasrah, kuntilanak itu melemparnya ke tembok dengan penuh amarah. Berulang kali Rahayu mencoba berdiri dan berusaha untuk berlari, namun telah gagal. Karena tiba-tiba kuntilanak itu sudah berada di depannya. Kuntilanak itu lalu mencekik leher Rahayu. Ia mengamati wajah Rahayu yang sudah berlumuran dengan darah, dan darahnya yang keluar segera dijilati oleh kuntilanak itu. Kukunya yang panjang menggores pipinya hingga ke leher, lalu langsung menusuknya tepat di tenggorokan. Rahayu tidak sempat berteriak ataupun meminta tolong. Rahayu yang sekarat merasa sangat kesakitan sendirian. Sedangkan kuntilanak itu dengan rakusnya meminum darah Rahayu yang telah keluar dari tenggorokannya. Tubuh Rahayu mengejang, seperti saat ia menyembelih anak kandungnya sendiri, dan akan masih terus berlanjut. Rahayu akhirnya tewas di tangan kuntilanak itu. Tapi kontraknya masih belum selesai dan akan masih terus berlanjut. Santo yang baru pulang kini terkejut melihat istrinya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Ia segera meminta tolong kepada warga setempat, dan keesokan harinya jenazah Rahayu dikuburkan di pekarangan belakang rumahnya. Lambat laun hartanya mulai berkurang, namun kuntilanak itu selalu hadir di rumahnya untuk meminta tumbal. Santo selalu diteror. Siang dan malam ia selalu diganggu, hingga akhirnya ia memutuskan menjual rumah itu. Santo kemudian menikah kembali. Namun teror kuntilanak itu masih tetap tidak berhenti. Hingga tidak lama kemudian, Santo akhirnya mati di tangan kuntilanak itu dengan cara yang sama dengan mantan istrinya dahulu. Sementara istri barunya kini kembali lagi ke rumah orang tuanya. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh satu keluarga. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya, bahwa segala bentuk pesugihan apapun, endingnya untuk pelaku pesugihan itu akan menjadi sengsara dan akan menjadi budak di alam pesugihan. Semoga kita semua selalu di jalan yang benar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.